proporsional, dan tanpa diskriminatif. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama saya Lestari Asmara Wisnu Putri dengan nomor NIM 618. Saya Viviana Mawati dari NIM 597. Saya Leonardo Atawantiang, NIM 613. Di sini yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Beberapa peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 281 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan membahas tentang pembatasan HAM yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dilakukan dalam undang-undang. Yang kedua, dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Yang ketiga, harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional, serta tidak berlebihan. Lalu saya akan menjelaskan pembatasan terhadap hak asasi manusia HAM yang harus dilakukan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang, diskriminatif, atau melanggar prinsip HAM. Hal ini sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan HAM harus diatur dalam undang-undang. Didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan. Selanjutnya, pembatasan hak asasi manusia HAM dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa melanggar hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan HAM ini harus dilakukan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam suatu masyarakat demokratis, pembatasan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang adil dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Selanjutnya, pembatasan HAM yang harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan dan harus mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Selain itu, pembatasan HAM harus dilakukan secara tidak diskriminatif dan tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Koko. Pembatasan HAM yang dilakukan dengan diskriminatif melakukan secara hati-hati dan cermat menurut UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Diskriminasi adalah setiap pembatasan tanpa perbedaan seperti ras, warna kulit, dan sebagainya. Untuk contoh HAM yang tidak merupakan tindakan diskriminatif merupakan pandangan terkait dengan perbedaan di lingkungan sosial bermasyarakat, jenis kelamin, ras, serta pemisahan dengan berbagai pandangan yang menyelimuti. Contoh diferensiasi sosial antara lain perbedaan warna kulit, penggolongan masyarakat menurut agama, dan penggolongan masyarakat menurut suku bangsa. Diskriminasi ras, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya merupakan contoh konkret dari diskriminasi yang terkait dengan diferensiasi sosial. Penting untuk diingat bahwa membedakan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, atau faktor-faktor lainnya adalah tindakan yang tidak manusiawi. Selanjutnya, prinsip proporsionalitas hak asasi manusia, yaitu prinsip proporsionalitas juga merupakan hal yang penting dalam pembatasan hak asasi manusia, di mana setiap undang-undang yang mengatur pembatasan hak asasi manusia haruslah bersifat sempurna dengan maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan tersebut. Pembatasan hak berekspresi juga harus ketat dan tidak diskriminatif.